Ya pemirsa, Anda masih bersama kami dan juga masih dengan Aslam. Kalau berbicara tentang kebudayaan ini nggak habis-habis ya Aslam ya. Ya, ya. Iya kan gitu. Kalau dari persamaannya apa sih yang Aslam lihat dari Malaysia dan Indonesia? Kalau tadi kan sedikit mungkin perbedaannya itu karena di Malaysia itu lebih ke social construct gitu kan dengan Malay gitu. Kalau kami kan lebih ke etnis gitu. Itu kayak gimana? Kalau Ya. persamaan menurut Kalau Aslam? bersamaan, saya rasa yang antara sebab lah saya suka ke Indonesia juga sebab bahasa yang sama jugalah. Benar, benar. Sebab Kita masih tetap paham lah ya. ya kita Iya, masih faham kita kan paham bahasa Indonesia. meskipun sedikit beda. Ya, ya, ya. Bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu kan. Uh, Jadi itu menarik jugalah untuk kalau kita nak cakap soal bahasa. Sebab bahasa Melayu yang standard yang digunakan di Malaysia ni adalah versi bahasa Melayu Johor Riau. Jadi Johor Oke, oke. sekarang Malaysia, Riau Oh, di ya, Indonesia kan. ya, ya. Jadi disebabkan perkembangan bahasa Melayu waktu itu dan menjadi lingua franca menyebabkan kita semua adaptasi lah versi itu dan Betul, lahirlah bahasa betul, Indonesia dan yang bahasa standard betul, sekarang bahasa Johor betul. Riau. Jadi saya menariknya sebab saya ke Pekanbaru dan Riau itu untuk mencari susu galur orang Melayu dekat situ lah. Dulu pun saya pernah ke Palembang juga sebab para mesuara yang membuka Empire Melaka di Malaysia ini asalnya dari Palembang. Palembang. Jadi Oh, ya, thanks for jadi the saya information loh. Saya baru tahu uh, ini juga. uh, Oh, oke. jadi sebenarnya Parameswara itu kalau sejarah yang kita belajar di sekolah di Malaysia lah selalunya dia dari Sriwijaya dari Jawa. Jadi dia lari ke Palembang dan Majapahit untuk datang menyerang. Oke. And then dia lari ke Temasek di Singapura. Dan dari Temasek itu dia buka Kota Melaka. Jadi itulah sejarah Ah, ketamadunan Melayu oke, oke. di Malaysia ni lah di semenanjung Malaysia kan. Jadi yang saya cuba mencari juga dari segi dialek cara pertuturan orang Contohnya? Melayu di Indonesia. Nah, ada contohnya Jadi nggak? sorry. Ada example, contohnya nggak? Yang macam saya cakap ni macam Heeh, heeh, macam orang Malaysia yang heeh, secara heeh, standard cakap heeh, kan. heeh. Jadi saya di Pekanbaru saya ada terjumpa dengan seorang abang ni. Jadi dia tanya saya dari mana, saya cakap dari Malaysia, terus dia ubah dia punya dialek dari Indonesia ke dialek Oke, macam macam saya cakap ni. oke, oke, paham, Jadi paham, paham. dia dari Pasir Panjang Oke. dekat di Kepulauan Dekat, Sumatera itu. ya, ya, Jadi ya. sangat menarik lah sebab dia cakap tu macam memang accentnya, dialeknya memang sangat sama lah Dia dengan langsung orang switch di off gitu ya. terus. Lepas tu lagi satu menarik masa saya di Siak kami melawat ada istana itu, sebuah Aha, istana. aha. Jadi istana itu sudah jadi museum lah. Jadi sejarahnya ialah anak dari Sultan Johor, Kesultanan Johor datang Aha, aha. dan membuka kerajaan di situ kan. Jadi saya berjumpa dengan seorang pakcik ni, dia cakap macam dia cakap macam orang Minang lah dan sebenarnya di Malaysia ini ramai juga orang Minang Kabau. Ya, ya, Dan ya. mereka dan cakapnya pun lebih kurang sama. Jadi saya sangat menarik lah bila saya dengar tu kan. So dari situ saya rasa macam menarik lah dari segi persamaan Iya, iya. Itu malah kekulturan dan semakin bahasa itu. erat gitu ya. Ibaratkan Yep, persaudaraan itu semakin erat. Ternyata yep, kita itu sangat dekat sekali begitu ya, Aslam ya. yep, betul betul. Iya kan? Kalau dilihat dari beberapa persamaan dan juga mungkin ada budaya atau segala macam dari kebahasaan, makanan, apalagi di Indonesia yang sebelah sana itu kan yang tadi Aslam ceritakan. Kalau bercerita tentang Malaysia itu yang top of the listnya makanan yang Aslam paling suka apa? Di Malaysia, mungkin saya yang paling suka saya nasi lemak lah. Nasi lemak. Biasanya Putri sudah cuba kan Iya waktu di dong. Malaysia. Nasi lemak. Saya juga suka lah Kalau nasi lemak. versi Indonesia dipanggil apa? Nasi Nasi uduk. ini, nasi gurih atau nasi apa sih itu? Nanti Okay, I kalau aku see, I see. inget-inget lagi ya, kok aku lupa Uh, ya namanya. Makanan sendiri lupa. Iya, dia persis banget sama nasi lemak. Ingat nggak sih? uh, Itu biasa, nasi uduk.
Nasi uduk. Itulah saya agak tanya nasi Ya itu uduk. ya nasi uduk ya. Aku sampai tanya ke Ya. orang-orang loh. Orang di sini juga nggak ada yang tahu ternyata. Okay. Nasi uduk Dan ya. yang mungkin famous yang ini yang saya I notice lah sebab teman-teman Indonesia saya bila datang ke Malaysia mereka mau cari nasi kandar. Jadi Bener nasi bener kandar bener I think bener. Putra juga Yeah, I pernah tried. kan? Yeah, I've Ya, tried. ya, ya. Iya Jadi iya iya. nasi kandar ini sebenarnya maksudnya ialah kita macam contoh kayu kan, kita angkat, kita angkat macam itulah Oh, oke kandar. oke. Ini sejarah waktu dulu orang dia jual, dia akan jalan, lepas tu dia letak kayu di belakang, dia angkut, dia angkat nasi itu dan lauknya dalam bekas. Jadi itu maksud kandar. Jadi sampai sekarang nama itu kekal lah. Tapi Jadi nasi meskipun cara menjualnya tidak gitu lagi kan? ya. Tapi Itu itu sejak sejarah namanya lah ya. Sekarang nasi kandar di restorannya ada di restoran mana-mana lah. Iya benar benar benar. Jadi nasi kandar ini dia selalu pengusahanya adalah India Muslim. Jadi rasanya itu rasanya itu ada campuran Indian taste antara kan? Indian dengan Melayu lah. Indian yang bahagian South India lah. Because mereka ni kebanyakannya Tamil Muslim kan. Jadi lauknya selalunya macam-macam lauknya dan dia kuah dia dicampur. So, kuahnya banyaknya kari. Jadi kalau contoh kita pergi kita minta nasi putih, and then kita pilih lah lauk sotong, ayam atau apa. Dia akan campur kuahnya itu sampai banjir lah. Waduh, jadi pengen makan itu saya. Ya. Dan yang kalau minuman yang terkenal itu, kalau saya suka teh tarik lah. Teh tarik. So, kenapa dipanggil tarik? Sebab cara membuatnya, kita ada satu gelas lepas kita tarik macam ni, lepas tu tarik macam ni dan sampai keluar buih yang banyak lah. Jadi sebelum ni pun banyak ada pertandingan atau kompetisi teh tarik, menarik teh. Itu pelbagai cara lah orang buat ikut Dan saya selalu nitip ke sahabat saya di Malaysia. Saya ada classmate gitu orang Malaysia. Jadi kalau pulang teh tarik saset sih, tapi meskipun beda still the same lah. Teh tariknya soalnya beda sama teh tarik di Indonesia. Ada juga teh tarik kan beberapa tapi tetap beda lah. I see. Di Jogja juga ada restoran Malaysia kan? Iya. Benar. Dari semua itu semua menarik sih. Ada apa yang menurut Aslam yang menarik dari kedua negara ini yang sampai saat ini insya Allah masih terus bersahabat dengan baik ya, meskipun banyak yang ini mencoba untuk meruntuhkan persahabatan ini, apa menurut Aslam? Yang menariknya saya rasa kita banyak persamaan dari segi kebudayaan dan makanan tu lah. Mungkin macam saya cakap tadi, mungkin makanan kita ada sedikit perbezaan tapi sebenarnya secara asasnya benda tu sama lah. Contoh macam rendang kan. Mungkin saya rasa lah nasi goreng. Sorry? Nasi goreng. Ya, atau mie goreng kan. Atau macam mie goreng Indonesia sangat popular di Malaysia tau. Sangat popular. Mie goreng ya. Jadi macam rendang mungkinlah ada perbezaan, mungkin rasa dari ada perbezaan dari kawasan mana mengikut kawasan kan, tapi rendang dan dimakan sewaktu hari lebaran atau hari raya. Jadi saya rasa tak perlulah kita nak bergaduh dari mana kan, sedangkan kita bersama-sama own benda tu kan. Betul. Dan saya rasa apa yang mungkin boleh menjadi ejen penghubung, sebab selalu kalau saya ke Indonesia mesti orang sebut Upin dan Ipin. Jadi itu mungkin salah satu cara macam mana kita boleh menyatukan kedua-dua negara lah. Dan disebabkan itu, kalau Putra ada tonton lah Upin Ipin, sebab saya pun kadang-kadang saya tonton Upin Ipin. That's my favorite cartoon. Itu semua favorit di sini Upin Ipin. Jadi nggak ada yang nggak kenal Upin Ipin. Dia adakan satu watak nama Susanti. Dari Indonesia. Ya benar, Susanti itu jadi karakter yang sangat menarik di Upin Ipin ya pada akhirnya, karena mereka bagaimana cara mereka bersahabat
Ingat nggak yang episode cerita Malin Kundang itu? Ada satu cerita, kadang itu ceritanya itu sama, tetapi kita itu pakai bahasa yang berbeda. Cerita yang di Indonesia itu ada Malin Kundang kalau nggak salah. Yang cerita itu loh, yang anaknya durhaka lalu dikutuk jadi batu. Oh. Nah kalau di Malaysia kan itu apa namanya? Cerita apa? Si Tanggang. Iya si Tanggang gitu. Nah waktu di cerita Upin Ipin itu gitu, enggak si Susanti bilang itu tuh Malin Kundang. Terus teman-teman yang lain. Jadi dari situ itu ya tak ada yang perlu diperdebatkan ya, Aslam. Iya, mungkin apa yang mau Aslam sampaikan kepada teman-teman di Indonesia atau teman-teman Malaysia yang mungkin bisa menyaksikan ini nanti dan ya apapun itu tentang apa yang kita bicarakan hari ini, semoga bisa mempererat hubungan persaudaraan antara Malaysia dan Indonesia. Ya, saya rasa kita tidak perlu ada syak prasangka terhadap antara satu sama lain, sebab kalau pepatah Melayu ada sebut kalau tak kenal maka tak cinta lah. Jadi kita perlu berkenalan antara satu sama lain, disebabkan kita banyak persamaan lah, kita fokus kepada persamaan dan jangan terlampau fokus kepada perbezaan, sebab kalau kita otak fokus kepada perbezaan sahaja, mungkin kita akan berlaku perselisihan faham lah. Dan dari segi budaya, dari segi bahasa, dari segi makanan, kita banyak persamaan. Dan sebenarnya memang ramai orang Indonesia yang kontribusi kepada Malaysia. Jadi di Malaysia kita tak perlulah untuk ada persepsi yang negatif terhadap Indonesia kan. Betul. Dan sebenarnya ramai juga orang Indonesia yang mempunyai keluarga dan sahabat handai dari Indonesia. Itu pun ramai juga. Jadi sebenarnya kita adalah saudara lah sebab kita serumpun. Jadi saya rasa kita patut explore lah kepelbagaian yang kita ada ni. Dan kalau bukan disebabkan COVID, saya memang akan ke Indonesia lagi lah untuk melawat lebih banyak kawasan dan bertemu dengan teman-teman baru. I will be happy to welcome you again, mungkin di Magelang lagi atau di Yogyakarta atau Surabaya nanti ya. Ya pasti. Nanti kalau kamu datang saya juga akan pasti. I can't wait. Ya. Siapkan ini ya nasi lemak sama nasi kandarnya. Okey, boleh. Tak ada masalah. Thank you Aslam, terima kasih untuk waktunya. Semoga ada kesempatan buat ketemu lagi. Salam buat teman-teman yang ada di Malaysia. Aku nggak tahu Aslam masih sering komunikasi sama mungkin Kak Mun, ada Kak Rin. Ada juga. Ada Nuha. Komunikasi. Ya. Terima kasih juga kerana jemput saya untuk berbincang isu ini. Kami yang berterima kasih. Thank you Aslam, sehat-sehat ya. Ya, kamu juga. Oke, terima kasih. Itu dia pemirsa obrolan menarik bersama Aslam. Dari pembicaraan ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa kita ini saudara. Seperti yang Aslam tadi sampaikan, tidak perlu memikirkan adanya perbedaan karena memang kita satu rumpun. Saya Putri Ramadhani, sampai jumpa. Terima kasih Aslam. Okey, sama-sama. You dekat studio ada cameraman ke apa tu? Iya, ada kamera di sini, ada kamera-kamera, ada lighting. Ada orang yang macam director ke apa? Ya, ada ini. Wow. Okay, so you buat ini talk show ni nama apa? Bersama ini namanya Bangga Magelang, tapi international, namanya Senin Internasional. Senin International. Jadi Senin Internasional. Jadi every Monday kita ada topik tentang internasional. Jadi kayak irisan budaya Indonesia Malaysia, terus kemarin tuh Thailand, terus ada juga ada teman-teman dari kemarin dari mana ya? Ada dari Meksiko gitu yang pernah ke Indonesia, mereka sharing pengalaman tentang Indonesia. So, gitu. you the only host lah. Your show lah ni. Untuk show ini saya, ya. Oh, hebat. Ini sudah berapa lama ini? Ini, show ini? Sejak saya di sini. Awal tahun ini. March. Jadi Januari kan saya di Indonesia, lalu Februari saya nak balik ke Shanghai kan. Nah, waktu itu Februari kan sedang maraknya kan di China, terus ada regulasi baru dari
Kementerian Pendidikan China kalau dilarang kembali. Foreigner yang sudah ini dilarang kembali ke China karena kondisi COVID itu. Saya berpikir ini sepertinya tidak sebentar, sepertinya lama. Jadi saya mikir, wah saya harus cari pekerjaan. Oh, hebat. Terus saya Tapi hubungi teman-teman saya adanya di sini. Nah kebetulan sini kan dekat sama Jogja. Waktu itu saya masih ada ini juga ada kegiatan, ada satu buku research project juga sama ASC. Oh boleh lah gitu. Jadi Jogja Magelang kan dekat 40 menit. Oh, okay. I see. So, kapan pulang tak tahu lagi lah. Kapan balik Shanghai? Shanghai. Tak tahu lah, sama case-nya kayak Aslam rasanya. Okay. Sebenarnya boleh sih, dari regulasinya itu boleh, tapi kita harus ngurus semua dari awal, jadi ngurus visa lagi, terus segala macam gitu. Jadi visa students yang waktu itu dianggap sudah selesai gitu. Oh, okay. Jadi kita harus mengurus baru lagi. Terus kan kita tidak pernah tahu ya regulasi di jalan, tadi imigrasi saya harus karantina berapa lama. Jadi karena itu semua masih tidak pasti gitu, supervisor saya bilang nggak apa-apa, stay dulu di rumah aja di Indonesia gitu. Oke. Wow. Kalau Asal gimana? Apa masalahnya lebih ke international border ya mungkin? Ni Australian border lah yang tak benarkan. Kalau Malaysia, Malaysian government tak ada problem. Kalau you want to go overseas untuk study, tak ada masalah lah. So ada teman-teman saya yang sudah ke UK lah beberapa. Jadi tak ada isu lah kalau negara itu benarkan. So sekarang sebab Australia saja yang tak benarkan international student pulang kan. So itulah isu dia. Okay. Tapi you still pergi on the field and report atau tak? Iya. Oh ada juga. Okay. Kan ada Merapi, Gunung Merapi, ada ngikutin kan. Nah itu kan ada banyak ini. Jadi tapi alhamdulillah sampai sekarang masih kondisinya masih bagus sih. Jadi belum sampai jadi ada erupsi tapi tak apa lah. Maksudnya tak ada korban juga karena akhirnya teman-teman yang di dekat dengan Merapi itu mengungsi begitu. Jadi mereka mengungsi sejenak gitu. Nah itu kemarin sempat reportase tentang itu kejadian yang oke. Tapi ya itu sih masih social distancing, masker, peralatan perang di luar. Beda kalau di studio kan. Betul. Di Malaysia juga masih itu ya, masih sangat. Tapi kan ya? Event bisa mulai nggak? Kayak event musik mungkin terus kayak kalau event entertainment itu sudah mulai, tapi yalah of course dia akan distance semua tu common lah. Cumanya sekarang ni macam banyak juga kes di migrant workers punya hostel. Jadi that's why saya bilang tadi treatment terhadap migrant workers teruk lah. Jadi selalunya di Malaysia ni bos dia akan letakkan macam contoh kalau satu bilik, satu apartment tu boleh 6 orang, dia letaklah 20 orang. So sangat kram lah. So menyebabkan banyak kes dengan migrant workers lah. So itu yang. Kalau tentang kepatuhan sebenarnya kepatuhan apa? Kepatuhan. Ya itu dalam social distancing atau masker atau cuci tangan kayak gitu teman-teman Malaysia kalau I think in general orang memang pakai masker sebab sekarang dah wajib. Kalau tak pakai masker itu kena saman RM1,000. Dari segi social distancing I think generally orang follow lah, cumanya of course lah ada kes-kes yang tak follow kan. Tapi dekat Malaysia ni jadi isu juga sebab macam contoh kalau menteri-menteri, pak-pak menteri ada gambar-gambar mereka tengah meeting kan. Jadi mereka pun tak follow, macam duduk dekat-dekat. Jadi orang question lah benda tu tau. So sekarang ni itulah orang tengok macam apa hipokrit ni kan, pak-pak menteri ni. Okay. Sama lah di sini pun sama ya? Ya, kurang lebih sama. Event-event menurut rules-nya government's rule bilangnya social distancing. Satu gedung misal
100 orang gitu. Ya, Mereka ya. isilah 200, 300 gitu-gitu. Oh, okay. Jadi Wow. sebenarnya ya kalau masker iya sih. Tapi kita belum, Masker wajib tak? ya wajib. Oh, okay. Ya. Kalau saya tidak salah ya di Yogyakarta itu ada sanksi juga sih kayaknya. Polis gitu. Ada apa? Ada sanksi. Jadi Tak. jadi kayak Sanksi itu apa? kayak punishment. Oh, polis. Okay, ya, ya. Polis jadi kayak polis yang Pai. akan kasih punishment. Oh, Kayaknya kalau nggak okay. salah. Tapi nggak semua daerah gitu sih. Ya, ya. Semua. Itulah, saya pun tak sure lah kalau kawasan-kawasan kampung tu whether orang betul-betul follow. Tapi dekat bandar nampaknya memang orang follow lah. Saya tak pasti lah kat kampung tu. Selama ini di KL kan? Saya di Petaling Jaya. Petaling Jaya tu dekat dengan KL lah. Iya. So kalau dekat Malaysia ni kalau orang kadang-kadang orang duduk di Lembah, dipanggil Greater KL lah. Greater KL tu termasuk ada Selangor sekali. Jadi saya bukan exactly di KL lah. Ya. Macam Greater Jakarta lah kot. Tapi alhamdulillah keluarga sehat semua ya selama. Sihat. Your family di mana? Surabaya? Ya. Oh, okay. Surabaya dengan Magelang berapa jam? Jauh. Berapa jam itu? Kalau naik kereta ya 6 lah, maybe. Oh, wow. Kalau naik mobil? Naik mobil lebih lama lagi. Oh, okay. Macet lah. Ya macet, terus muter-muter gitu jalannya. Tapi sebenarnya naik kereta pun saya harus ke Yogyakarta dulu atau ke Semarang dulu. Jadi Magelang ini ada di tengah-tengahnya. Ya kan, di tengah-tengahnya pinggirannya jadi pinggirnya Jogja, Semarang, Solo gitu. Jadi saya harus ke Jogja dulu, Semarang dulu gitu, baru ke Surabaya gitu. So sekarang ni you kerja kira just part time je lah? Ya. Full time-nya student dong. Oh, okay. Yalah sepatutnya macam tu. Soalnya bosen lah, seperti Aslam bilang kan. Maksudnya kita tak melulu beda lagi kalau misalkan Aslam di Brisbane gitu ya, atau saya di Shanghai gitu, itu beda lagi. Itu benar-benar yang kita as a students ya, setiap hari ketemu supervisor apa ke perpus gitu. Tapi kalau di sini kan nggak bisa membudayakan kayak gitu. Ya, kondisi susah. Kayak gini, jadi susah banget. Jadi wah kayaknya harus cari sesuatu lain gitu yang bikin tetap happy kan. Yalah, betul. Biar nggak sakit kan. Kemarin Aslam sakit apa? Sempat ke rumah sakit? Hari itu saya actually mental health lah, because I'm having anxiety because of PhD and other stuff lah. So that's why maybe you can also create, maybe you already happiness kan? Tak, macam maybe you can create awareness about mental health issue lah. Sebab topik-topik ni macam orang orang masih stigma. Itu that's sensitive. So saya actually since December 2019 lah. So until 1 year already. So I've been seeing a psychiatrist lah. So saya makan ubat semua tu lah. Sebab anxiety lah. Pernah bahasa Indonesia tak tahu benda. Dalam bahasa Melayu keresahan lah. Keresahan, kecemasan. Ya. So ada jugalah macam insiden macam panic attack. Tapi itu tak selalulah. So after some time, saya dah boleh cope lah. So tahu macam mana nak cope kan. So, sebab awal-awal tu masa last year tu memang tak boleh tidur lama lah, beberapa bulan. Memang teruk walaupun penat macam mana kan. Ya. Aku pernah kayak gitu juga waktu di Shanghai. Kayak semester berapa ya? Waktu itu mungkin karena kondisi ya sama lah ya. Aku nggak tahu apa mungkin PhD student rata-rata kayak gitu. Maybe ya. Jadi waktu kondisinya di sana ya ujian apa segala macam, terus ya mungkin kangen masakan Indonesia, mungkin juga ya kangen rumah apa segala macam gitu. Saya pernah merasakan itu. Nah, ketika kondisi sekarang pun menurut saya itu peluang yang besar gitu big ya kan, peluang besar untuk merasakan kecemasan itu lagi, karena kita
harus mengerjakan deadline apa segala macam gitu kan, Aslam. Yep, Sedangkan yep, yep. kondisinya itu kan boring banget, kondisi COVID gitu, kita nggak bisa refresh apa segala macam. Jadi salah satu cara saya adalah menemukan sesuatu atau hobi, sesuatu yang saya suka. Nah itu ini gitu. Jadi saya beruntung sekali sih bisa mengerjakan ini. Jadi di sela-sela kepusingan, ya itu tentang. Bagus lah. Bahkan Actually, saya getting better lah, tapi still jumpa untuk macam ngobrol-ngobrol sama doktor lah, macam tu lah. Ya. ya, Tapi good lah that tapi better kan can cope it well. Gimana? Sorry, apa? Sekarang you feel better? Yeah, better lah. Tapi still just jumpa doktor lah untuk ngobrol-ngobrol lah. Ubat tak ambil banyak sangat pun. Just makin kita kurangkan dos lah. So yeah. Plus I think ada sesetengah orang dia takut nak ambil ubat, dia cakap dia takut rasa dependent kan. Sedangkan sebab macam doktor tu bilang lah, cakap dia takkan dependent sebab kita akan kurang gradually lah, bukan like terus kurang. Plus kalau kita sakit macam contoh demam kan, kita ambil antibiotik. Kalau kita kena mental health pun tu lambat. Tapi again isu mental health ni ubat bukan segala-galanya. Ubat is part of the treatment. But of course lah, kita kena ada active life, kita exercise, kita makan healthily. So I do all these things lah, termasuklah makan ubat. So I just bukan fikir makan ubat terus baik, tak lah. I do other things as well lah untuk benar. Yep. Iya. Kalau di sekolah Aslam sekarang di step apa? Sudah di apa? Proposal. My PhD. Tak, saya sekarang sebab saya tak ada coursework tau. So sekarang saya work ya, langsung ya berarti. Lulusan research ya. Yep. So saya actually pulang ke Malaysia buat fieldwork, data collection. So of course lah, and then start kan. So saya sudah sekarang stage mid candidature review. So saya submit my analysis chapter based on fieldwork lah. Jadi itu saya sudah buat. Dari segi written document sudah, so akan ada interview dengan panel Januari. Okay. InsyaAllah semua lancar ya. Amin. Ini juga. Kamu research sudah mulai? Sudah. Ini tapi tanggal 30 ini ada proposal defense yang dua. Jadi dua. Jadi kemarin itu kita kan online gitu, nggak tahu sih, terus disuruh revise gitu semuanya. Terus ini ada lagi. I see. Data collection sudah mulai belum? Ya, saya mulai sih, cuman belum benar-benar mulai. Jadi mulai beberapa saja yang di Indonesia. Yang belum. Masih tolong teman. Saya juga sih waktu itu Aslam kayak nggak bisa tidur berapa hari ya saya. Sampai saya juga kayaknya 2 hari mungkin. Berapa hari itu waktu di Shanghai itu. Terus ada kawan bantu ke dokter. Tapi kan saya nggak ada teman kan. Saya nggak bisa bahasa Mandarin maksudnya fluently. Kalau cuma bercakap, beli makanan, oke lah ngobrol. Tapi kan kalau sama dokter kan sesuatu yang dark kan. Ya. Oke. Saya dibantu teman gitu, ngobrol sama dokter gitu. Jadi harus istirahat, terus lebih relax, terus akhirnya sekarang waktu itu bikin YouTube. Jadi saya mengekspresikan semangat ya, hobi atau lain di sisi akademik gitu. Itu bikin video-video gitu, lalu posting kayak gitu. Jadi saya bagus lah. Video-video tentang di Shanghai, makanan-makanan kuliner di Shanghai. I think saya ada lihat video salah satu, adalah beberapa. Nah itu salah satu waktu itu ini sih sesuatu yang solusi sih, maksudnya agak refreshing gitu loh. Itu bagus. Charge gitu. Itu sih. Good idea. Maybe you can try something that you like. Hobinya Aslam apa gitu. Okay. Menarik. Kena cari. Actually saya kerja part time sebenarnya di concert hall di
you know Petronas Towers kan. Tahu. So dia ada concert hall tau. Tapi itu saya kerja awal tahun itu, tapi because COVID dia stop. So maybe January dia akan start balik concert. So I'll be working part time. Kerjanya mudah tau, seriously senang dan best. So jadi usher, tolong orang duduk sini. And then dapat tengok concert free. Baru itu kan juga refreshing ya, ngobrol Yeah. baru mungkin. So I'm looking forward to it lah. Tapi itulah kena tunggu. Amin. Semoga lancar, ketemu tahun depan. Kan Okay, bentar lagi tahun depan kan. Berapa? Maybe 2 weeks ya, 2 minggu lagi ya. No, 11 hari. Oh my god. 11 kan? Because 11 hari lagi. Iya, 11 hari lagi. Aduh, tanggal 30. Aku lagi deg-degan juga nih, tanggal 30 loh ujian aku. Apa? Oh, your defense? Ya. Oh, okay. Wow. Jadi ya, itulah. Jadi kan kalau defense itu ya teori segala macam itu muncul ya pertanyaan. Question about theory and anything, I don't like it. I forgot about that. Oh, sama lah. You know, masa my defense dulu pun adalah macam just risau soalan simple je tapi tak tahu waktu tu. Ini bukan karena nggak tahu kan Asram. Kalau udah defense itu kan mudah pun jadi lupa gitu kan. Berdoa aja lah ini saya juga gitu. Kamu juga ya, salam buat keluarga juga. Thank you Aslam. Okay, terima kasih banyak. Nanti update lah apa-apa. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye.